Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat IRD, sistem perpustakaan, beserta penjelasan normalisasinya. Jadi normalisasi ini merupakan pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi data pada database agar database tersebut dapat bekerja secara optimal dan menghindari anomali yang tidak diinginkan. Dalam normalisasi ada beberapa tahapan, yaitu bentuk normal pertama sampai bentuk normal ke-6. Namun pada umumnya yang digunakan hanya sampai pada bentuk normal ketiga. Di sini kita sudah memiliki tabel yang belum dinormalisasi. Kita langsung saja. Tahapan yang pertama adalah bentuk normal pertama, dan kebetulan pada tabel ini sudah berada dalam bentuk normal pertama. Jadi dalam bentuk normal pertama ini tidak boleh ada grouping data, dan nilai dalam field hanya boleh bernilai 1. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel baru. Bisa dilihat di sini di dalam field bernilai 2, yaitu bersepeda dan berenang, dan juga terdapat grouping data. Kemudian kita akan mengubahnya ke dalam bentuk normal pertama. Jadi seperti ini saat tabel yang sudah berubah dalam bentuk pertama, tidak ada lagi grouping data, dan nilai dalam field bernilai 1. Karena tabel ini sudah berada dalam bentuk normal pertama, kita lanjut saja ke bentuk normal kedua. Dalam bentuk normal kedua ini, tidak boleh ada ketergantungan parsial. Maksudnya, jadi sebagai contoh, misalkan pada tabel ini terdapat beberapa atribut yang dapat dijadikan sebagai primary key, seperti ID anggota, ID buku, dan ID peminjaman. Dan pada atribut nama anggota ini hanya bergantung pada ID anggota, tidak bergantung pada ID buku dan ID peminjaman. Pada intinya, dalam bentuk normal kedua ini, kita hanya perlu memecahkan tabel berdasarkan primary key-nya. Jadi seperti ini saat tabelnya sudah berada dalam bentuk normal kedua. Kemudian tahap selanjutnya yaitu bentuk normal ketiga. Dalam bentuk normal ketiga ini tidak boleh ada transitif dependensi atau ketergantungan transitif. Jadi maksudnya, atribut tidak boleh bergantung pada atribut yang bukan primary key. Pertama kita cek tabel anggota apakah tabel ini sudah berada dalam bentuk normal ketiga atau tidak. Di sini nomor telepon tidak bergantung pada alamat dan nama anggota. Begitu pula dengan nama anggota dan alamat. Jadi bisa dibilang tabel ini sudah berada dalam bentuk normal ketiga.
Kemudian pada tabel buku, di sini judul tidak bergantung pada atribut pengarang, asal pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Begitu pula dengan pengarang, pengarang tidak bergantung pada atribut lainnya. Sedangkan pada asal pengarang ini bergantung pada atribut pengarang. Jadi kita perlu membuat tabel baru berupa tabel pengarang. Karena ini merupakan tabel baru, kita buat atribut baru untuk mengidentifikasi ID-nya. Kemudian kita lanjut, penerbit tidak bergantung pada atribut yang bukan primary key, sedangkan tahun terbit ini bergantung pada penerbit. Jadi kita buat tabel baru lagi, yaitu tabel penerbit. Kemudian pada tabel peminjaman, tanggal peminjaman tidak bergantung pada tanggal pengembalian, begitu pula sebaliknya. Jadi tabel ini sudah berada dalam bentuk normal ketiga. Nah, ini merupakan tabel intersection, kita tambahkan atribut. Oke, jadi kurang lebih seperti ini saat sudah dinormalisasi ke dalam bentuk normal ketiga. Selanjutnya kita buat IRT-nya. Pertama ada entitas anggota, kemudian buku. Dalam anggota terdapat atribut yaitu ID anggota yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama anggota, alamat, dan nomor telepon. Untuk buku, atribut yang pertama yaitu ID buku yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian judul. Kemudian kita membuat entitas baru yaitu pengarang dan penerbit. Untuk pengarang, atributnya ID pengarang yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nama pengarang dan alamat pengarang. Kemudian untuk penerbit, ID penerbit yang akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian penerbit dan tahun terbit. Mungkin ini kita tambahkan menjadi nama penerbit. Kemudian kita membuat intersection yaitu peminjaman.
Kemudian kita menambahkan foreign key pada peminjaman, yaitu ID anggota dan ID buku. Pada buku kita tambahkan foreign key ID pengarang dan ID penerbit. Untuk kardinalitasnya yaitu one to many, dan opsionalitasnya opsional antara anggota dan peminjaman. Begitu pula sebaliknya dengan peminjaman dan buku. Untuk pengarang, kardinalitasnya masih tetap sama, yaitu one to many. Dan opsionalitasnya mandatory. Jadi kurang lebih seperti ini IRD beserta normalisasinya. Sekian dari saya, terima kasih.